never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Marco Rigamonti, track engineer Enea Bastianini saat ini, adalah orang yang dipilih oleh Ducati untuk mendampingi Marc Marquez tahun depan di tim resmi merek Borgo Panigale. Dengan cara ini, teknisi Lombard akan bertugas mengelola kelompok manusia yang akan mengkalibrasi Desmosedici GP25 yang akan bersaing dengan Marc Marquez. Sebelum duduk di pojok bengkel Enea Bastianini, 2 musim terakhir Rigamonti juga pernah bekerja di Suzuki. 2 tahun Andrea Iannone mengenakan setelan merek Hamamatsu, 2017 dan 2018, sebelum kembali disiplin dari Ducati, dalam hal ini ke garasi Pramac, di sisi yang ditempati oleh Johann Zarco, yang bersamanya hingga tahun 2022. Akhir pekan ini, di Assen, Marquez tampil di depan umum untuk pertama kalinya setelah Ducati mengumumkan, pada minggu sebelumnya, bahwa mereka telah memilih dia daripada Jorge Martin, dalam pertarungan antara keduanya untuk mengambil posisi rekan Pecco Bagnaia di balapan tersebut, struktur pabrik perusahaan Bolognese. Pembalap Katalan itu kemudian mengungkapkan bahwa Javi Ortiz, satu-satunya mekanik yang membawa Gresini dari tahap sebelumnya di Honda, dan sangat dekat dengannya, juga akan mengikutinya kali ini. Motorsport.com memahami bahwa Mathias Reni, insinyur elektroniknya saat ini, salah satu anggota Gresini yang merupakan staf Ducati, juga akan melakukan hal yang sama. Ducati telah memberitahu Rigamonti apa tugas barunya setelah Marquez mengambil peran sebagai pebalap resmi, mungkin dalam tes setelah perhentian terakhir di kalender, di Valencia, November mendatang. Sejak mendarat di Gresini setelah meninggalkan Honda, Marquez telah bekerja sama dengan Frankie Carchedi, insinyur yang membantu Joan Mir menjadi juara dunia bersama Suzuki pada tahun 2020. Carchedi dikontrak langsung dengan tim Faenza. Pejabat Ducati akan menjadi orang pertama yang tertarik untuk menempatkan orang-orang yang mereka anggap paling nyaman di sisi saya, untuk memastikan bahwa kinerja saya adalah yang terbaik, jelas Marquez di akhir pekan Assen. Sementara itu, usai akhir pekan yang mengesankan di Assen, Pecco Bagnaia mengenang kembali upayanya untuk berkembang setelah kesalahannya, juga untuk menjadi juara MotoGP. Jika kita membayangkan kesempurnaan yang dibawa ke kejuaraan dunia MotoGP, Grand Prix Belanda yang diselesaikan oleh Pecco Bagnaia cukup dekat dengan itu. Jika bukan contoh nyata secara langsung. Juara dunia 2 kali saat ini tidak memiliki saingan sepanjang akhir pekan, ia memimpin semua sesi latihan kecuali pemanasan, mengambil posisi terdepan melawan Jorge Martin yang kuat, dan memenangkan balapan hari Sabtu dan Minggu, memimpin semua putaran di depan penduduk asli Madrid. Pembalap Italia itu menjadi satu-satunya pembalap yang meraih 2 kemenangan ganda berturut-turut dalam sprint dan long race, setelah kemenangan yang ia raih di Misano. Dan dia menyamai 23 kemenangan bersama Ducati yang menjadi ikon rumah Borgo Panigale seperti Casey Stoner. Hadiah yang bagus untuk diingat. Bagnaia telah menampilkan versi terbaiknya setelah melakukan kesalahan dan mengalami masalah di paruh pertama musim, yang membuatnya kembali bersaing memperebutkan gelar. Yang paling mencolok adalah kejatuhannya dalam sprint Montmeló, pada tahap akhir perlombaan yang dimenangkannya. Setelah tes hari Minggu ini di La Catedral, Pecco melihat ke belakang dan ingin menyoroti pekerjaan yang telah dia lakukan untuk meningkatkannya. Dan itu telah membawanya menjadi juara dunia 2 kali dalam kategori utama, meskipun itu adalah bagian dari proses dan sadar bahwa mereka harus terus mengambil langkah-langkah. Anda tahu betul bahwa saya sangat kritis terhadap diri saya sendiri. Sejujurnya, ada banyak hal yang harus diperbaiki dalam diri saya. Bagnaia memulai dengan mengatakan setelah memenangkan Sky Sport MotoGP di Assen. Ada kesalahan, seperti yang terjadi di Barcelona, yang sebenarnya bisa dihindari. Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, berhasil menjadi juara MotoGP Belanda 2024 lewat penampilan dominan sejak awal.
Start dari pole position, Bagnaia sukses melanjutkan ketangguhannya dalam menaklukkan sirkuit bersejarah sirkuit Assen, pada balapan utama hari Minggu, 30 Juni 2024. Kemenangan juara dunia 2 kali itu menjadi yang ketiga kalinya di sana dalam 3 edisi beruntun setelah memenanginya juga pada 2022 dan 2023. Prestasi apik itu juga turut membuat murid Valentino Rossi tersebut mengikuti langkah legenda MotoGP Mick Doohan yang mampu hat-trick di Assen pada 1994, 1995,1996. Bagi Bagnaia sendiri, ini adalah hat-trick di sirkuit ketiga setelah dia juga pernah hat-trick di Jerez. Adapun podium runner-up diraih Jorge Martin, Prima Pramac, dan disusul Enea Bastianini yang merengkuh rostrum ketiga. Perebutan posisi ketiga sangat seru karena sebelumnya sempat ditempati Marc Marquez, Gresini, sebelum dia diasapi Fabio Di Giannantonio, Pertamina Enduro cukup lama. Walau sempat berusaha merebutnya lagi, Marquez justru lengah dari kejaran Bastianini yang tiba-tiba tampil bak kesetanan di 6 lap terakhir. Sesaat kemudian, insiden kecelakaan prematur yang dialami Alex Rins saat baru hendak memasuki tikungan satu kedua. Rins tergelincir hingga ke area gravel dan gagal melanjutkan balapan. Yamaha hanya menyisakan Fabio Quartararo yang masih tertahan di area tengah. Kembali ke area depan, Maverick Vinales yang awalnya berhasil mempertahankan posisi kedua, perlahan mulai tersalip. Vinales disalip Jorge Martin dan Marc Marquez secara berurutan. Martin jadi yang paling dekat dengan Bagnaia. Sementara Marquez masih bersaing sengit dengan Vinales untuk mempertahankan posisi 3. Memasuki lap ketiga, giliran Marco Bezzecchi yang apes. Dia mengalami crash di sektor 1 dan kembali ke pit lane. Mimpi buruk Vinales belum selesai saat dia diintai Fabio Di Giannantonio yang mempertipis jarak sampai 0,5 detik dan berhasil menyalip Vinales untuk merebut posisi keempat. Masuk ke lap 7, Honda apes setelah Joan Mir crash di tikungan 4. Sementara itu, seperti yang sudah menjadi hal biasa dalam beberapa tahun terakhir, banyak pebalap yang menunggu roda di trek saat kualifikasi, yang sebelumnya hanya terlihat di Moto3. Kini semakin terlihat di semua kelas dan di MotoGP. Sabtu ini, selama Q2 GP Belanda, sekelompok pembalap yang baik berkumpul menunggu roda cepat, yaitu Jorge Martin. Pembalap Pramac melihat situasi tersebut dan memutuskan untuk memperlambat kecepatan dan membiarkan pembalap lain maju. Dengan sialnya Raul Fernandez datang dari belakang dan hampir menyalipnya. Pria dari Trackhouse mulai membuat keributan dan mencela Martin atas situasi tersebut. Dan sejak hari sebelumnya pemimpin kejuaraan dunia telah melakukan kontak dengan Jack Miller. Para pengurus setuju untuk menempatkannya di 3 posisi di grid untuk balapan. Dengan demikian, alih-alih start dari posisi kedua, pada balapan GP Belanda, Maverick Vinales, 2, Alex Marquez, 3, dan Aleix Espargaro, 4, akan merebut posisi kelima.